Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dara Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1 kelas A Universitas Nurul Jadi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan? Oke, kita ke landasan dulu. Landasan itu artinya apa? Landasan itu berarti tumpuan, dasar atau alas. Jadi, landasan merupakan tempat bertumpu atau dasar pijakan. Sehingga dapat kita artikan, landasan pendidikan merupakan sesuatu yang bersifat konseptual berkenaan dengan asumsi umum mengenai teori pendidikan dan pengajaran. Apa sih artinya? Jadi di sini landasan pendidikan merupakan acuan kita untuk melaksanakan suatu kegiatan pendidikan. Lanjut, apa aja sih landasan pendidikan? Oke, yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis bisa juga disebut sebagai landasan hukum. Landasan hukum pendidikan ialah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, berlaku sebagai titik tolak dalam pengelolaan, penyelenggaraan, kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Jadi, kita dalam melaksanakan suatu sistem pendidikan, kita sudah mempunyai landasan berupa landasan hukum. Salah satu pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1045 itu yang membahas tentang pendidikan. Salah satunya yaitu pasal 31 ayat 1, di mana disitu disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita wajib dan berhak mendapatkan pendidikan. Lalu di pasal 31 ayat 2, di situ disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Jadi di sini kita sudah tahu hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita yaitu mengikuti pendidikan dasar dan hak kita yaitu dibiayai oleh pemerintahan. Yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis atau filsafat pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Terdapat beberapa jenis-jenis filsafat pendidikan yang biasa dijadikan sebagai rujukan landasan pendidikan. Yang pertama ada perennialisme, di mana di situ membahas tentang spiritual atau metafisika. Yang kedua ada esensialisme yang berkaitan dengan kebudayaan atau warisan sejarah. Yang ketiga ada progresivisme yang berkaitan dengan sains. Yang keempat ada pedagogi kritis, yang dimana di situ mencantumkan bahwa sekolah sebagai ruang publik demokratis. Yang kelima ada eksistensialisme, di mana di situ membahas tentang otonomi dan kebebasan manusia. Oke, yang ketiga ada landasan religius. Dalam konteks ini, pendidikan adalah hal yang sangat bergantung pada keimanan dan keyakinan peserta didik. Pendidikan adalah hal yang harus berdasarkan keinginan peserta didik itu sendiri. Jadi, untuk melaksanakan suatu pendidikan atau mengikuti suatu pendidikan, itu harus didasari oleh keinginan diri kita sendiri, bukan dari keterpaksaan dari pihak orang tua ataupun dari pihak lembaga manapun. Yang keempat, landasan ilmiah. Landasan ilmiah merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan dari segala bidang. Yang kelima ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik harus memahami atau mempelajari permasalahan sosial semacam individu dan masyarakat, serta implikasinya terhadap pendidikan. Implikasi itu apa? Implikasi itu merupakan keterkaitan antara masalah individu dan masyarakat ini dengan dunia pendidikan. Jadi, implikasinya yaitu pendidikan perlu dilakukan terhadap individu demi terciptanya konformitas di dalam masyarakat. Konformitas itu apa? Konformitas itu merupakan keserasian atau kesesuaian dalam masyarakat. Oke, yang keenam ada landasan psikologis. Di dalam hubungan pendidikan dengan psikologi, pendidik harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu. Individu ini bisa dikatakan peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik harus tahu nih progres
progres dari peserta didik kita, entah itu meningkat atau menurun, dan juga bagaimana psikologi dia, tentang kepribadiannya, tentang karakternya, dan lain sebagainya. Seorang psikolog juga pasti mempelajari tentang pendidikan, karena pendidikan dengan psikologis itu adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketujuh ada landasan ekonomi. Menurut PP Lasis dan kawan-kawan dalam Yatima 2017 halaman 133 disebutkan bahwa faktor-faktor yang sangat penting dalam ekonomi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi dan kewirausahaan, serta sosial budaya. Faktor ekonomi yang sangat berkesesuaian dengan pendidikan adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut pandang ekonomi, pendidikan adalah human investment atau upaya penanaman modal pada diri manusia. Kenapa? Karena melalui pendidikan kita bisa mencetak tenaga kerja yang produktif. Dan sebaliknya, pelaksanaan pendidikan memerlukan sejumlah dana yang efektif yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedelapan ada landasan historis atau landasan sejarah, di mana landasan historis pendidikan ini merupakan seperangkat konsep dan praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Pendidikan masa kini tidak terbentuk atau terwujud begitu saja secara tiba-tiba, tapi merupakan kesinambungan atau keberlanjutan dari pendidikan di masa lalu atau masa lampau. Dalam kesinambungan tersebut, konsep praktik pendidikan masa lampau yang dipandang baik dan berguna akan tetap dipertahankan, sedangkan konsep praktik pendidikan yang dipandang tidak baik atau tidak berguna atau bisa saja keliru akan diperbaiki atau dikembangkan sehingga berbeda dengan konsep dan praktik pendidikan di masa lampau. Artinya adalah ketika kita menjadikan sejarah sebagai landasan pendidikan, kita harus memilah nih mana yang baik untuk kita pertahankan dan mana yang buruk atau kurang berguna atau kurang tepat untuk kita kembangkan sehingga bisa menjadi sesuatu hal yang baru. Baik, yang terakhir ada landasan antropologis, yang dimana landasan antropologis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Terdapat timbal balik antara pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan menjadi input bagi pendidikan, antara lain dapat kita pahami bahwa yang pertama, kebudayaan milik suatu masyarakat yang berupa nilai-nilai dan gagasan-gagasan dan menggariskan tujuan pendidikan. Yang kedua, wujud kebudayaan berupa nilai-nilai norma-norma, gagasan-gagasan dan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas berpola dari suatu masyarakat akan menjadi isi atau kurikulum dan cara metode pendidikan. Di mana seperti contohnya, di sini ada mulok atau mutan lokal di mana itu terdapat bahasa daerah, terdapat kesenian daerah dan lain sebagainya. Yang ketiga, wujud fisik berupa bangunan atau benda-benda dan uang-uang merupakan sarana, alat dan biaya yang digunakan dalam pendidikan. Contohnya seperti Candi Borobudur. Kita bisa menelaah atau mempelajari atau bahkan menggali informasi tentang Candi Borobudur untuk kita jadikan pendidikan. Oke, itu tadi 9 landasan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana jika sistem pendidikan tidak memenuhi landasan-landasan pendidikan yang tadi? Anggap saja pendidikan merupakan suatu rumah dan landasan itu merupakan tiangnya. Jika rumah tanpa tiang itu mustahil untuk bisa terjadi. Jadi, landasan pendidikan itu penting bagi kita sebagai acuan, sebagai peraturan untuk kita melaksanakan kegiatan pendidikan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.